sesi kita selanjutnya akan dibawakan oleh Pendeta Gilbert Lumaindong, narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Berikut adalah biografi dari Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong, Master of Theology. Beliau lahir di Jakarta pada 26 Desember 1966, di mana kemudian beliau bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan pada usia 10 tahun setelah beliau menerima mujizat kesembuhan ilahi dari penyakit syaraf otak. Sejak remaja, saat usia 17 tahun, beliau mulai berkhotbah dan telah terlibat aktif dalam pelayanan di kalangan siswa dan mahasiswa. Panggilan hidup beliau untuk melayani Tuhan semakin mantap setelah ia menimba ilmu di Institut Teologia dan Keguruan Indonesia, Jakarta, sehingga beliau mendapat gelar sarjana teologia. Dan oleh karena anugerah dan karunia rohani, beliau menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, tanpa kompromi namun jelas, yang membuat beliau dapat diterima oleh berbagai kalangan dan status sosial, yang kemudian membawa banyak orang kembali ke jalan Tuhan dan menerima jamahan kuasa Tuhan yang ajaib. Hamba Tuhan ini menikah dengan istri yang setia mendampinginya, Ibu Renda Lumaindong, sarjana teologi, dan pasangan hamba Tuhan yang berbahagia ini telah dikaruniai Tuhan dengan 3 orang anak, 2 orang menantu, dan 3 orang cucu. Pendeta Gilbert Lumaindong adalah gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, dan Ketua Lembaga Pendidikan Glow Global Indonesia sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia. Beliau dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Satu Sinode Gereja Bethel Indonesia periode 2019 sampai 2023. Beliau juga melayani melalui banyak media baik televisi, radio, internet, media sosial, YouTube, CD, VCD, DVD, serta buku-buku yang ditulisnya. Dan bersama keluarga dipakai Tuhan untuk membimbing banyak orang menuju tanah perjanjian. Beliau juga melayani jemaat Tuhan pada ibadah KKR di berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh anugerah Tuhan melalui pelayanan beliau, banyak orang menerima lawatan dan mujizat Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan catatan kita untuk mencatat banyak hal penting yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa ini. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan, maka dapat Anda tuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat ke tim chat Strip Nile. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong. Terima kasih pada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Pertama-tama minta maaf, background saya lagi nggak siapin karena tadi saya lagi cari-cari lalu tiba-tiba kehilangan. Tapi saya suka cita ada di seminar Alpha Course ini dan saya tahu saudara-saudara ini orang-orang pinter, orang-orang luar biasa, orang-orang yang punya hati dan punya semangat. Jadi hidup ini harus punya 4 hal. Yang pertama harus punya hati, yang kedua harus punya semangat, dan yang ketiga harus punya otak. Kalau kita punya hati, punya semangat, tetapi hantam kromo gitu, jadi nggak pakai otak, nggak pakai hikmat gitu. Nah, Alpha Course ini kan kita diajar secara strategis, kita diajar untuk mengkaji sesuatu, menilai sesuatu, melihat sesuatu, dan kemudian mempelajari sesuatu. Dan yang keempat, jadi saya bilang harus punya semangat, yang kedua harus punya hati, yang ketiga harus punya otak, dan yang keempat harus punya tangan. Artinya harus punya kemauan untuk berbuat sesuatu. Kadang-kala kita sudah punya hati, punya semangat, punya otak, tetapi nggak mau berbuat sesuatu. Akhirnya kita jadi kelompok NATO, no action talk only gitu ya kan, omong doang gitu. Nah, saya cukup kagum dengan tim dari Alpha Course ini dan saya berdoa supaya hal-hal baik boleh terjadi ya. Kita akan mulai hari ini dan kalau saya boleh memberi judul pembahasan saya akan beri judul penginjilan membutuhkan pahlawan ya. Kita berdoa. Bapak terima kasih bersama dengan rekan-rekan dari Alpha Course ini kami siap untuk mengkaji kebenaran firman Tuhan, kami siap dididik, kami siap diarahkan, kami siap menerima pelajaran sehingga
iman kami bukan hanya didasari pada semangat, iman kami bukan hanya didasari pada cinta Tuhan, tapi iman kami didasari pada kebenaran dan pengetahuan yang bertanggung jawab. Berbicaralah buat masing-masing kami, karena terlalu baik Yesus dalam hidup kami. Kami ditebus, kami diampuni, kami dibela, kami dikuatkan, kami disertai. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah, terima kasih buat rekan-rekan yang share screen. Dan hari ini pembahasan saya, penginjilan membutuhkan pahlawan. Taruh setiap kita tangan kanan di dada, sama-sama bilang saya pahlawan. Iya. Saya mau lihat. Ini kita biasakan interaktif ya. Walaupun di Zoom ini, tapi saya mau setiap sudah interaktif ya. Taruh tangan kanan sudah di dada karena saya bisa lihat nih. Taruh tangan kanan sudah di dada ya. Jangan cuma wah saya nonton si Gilbert itu di Zoom gitu. Jangan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang saya pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Ya, sama-sama bilang saya pahlawan. Jadi ini dulu gitu. Kita ini mau jadi penggembira, mau jadi penonton, atau mau jadi pahlawan gitu ya kan? Atau mau cari untung. Ada banyak orang cuma penggembira mau senang-senang aja gitu, atau cuma jadi penonton gitu, atau yang lebih repot aja mau jadi bisnismen gitu, artinya mau cari untung aja gitu. Nah ini repot. Nah penginjilan membutuhkan pahlawan gitu. Jadi kalau kita bisa diselamatkan sampai hari ini, kalau gereja bisa berkembang sampai hari ini, kalau ada orang-orang di pedalaman sampai hari ini, kalau ada orang-orang yang di gunung-gunung, kalau ada orang-orang yang di kota-kota besar, kalau ada orang-orang yang punya visi untuk memenangkan artis-artis misalnya, mau memenangkan jenderal-jenderal misalnya, mau memenangkan tokoh-tokoh politik, itu pahlawan dia. Lalu sebaliknya ada orang-orang yang mau memenangi anak-anak jalanan, itu pahlawan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa pahlawan itu hanya mereka yang memenangi anak-anak jalanan, yang di bawah kolong jembatan, yang ada ketika bencana-bencana gitu. Mereka orang hebat. Tapi jangan salah, yang mau menginjili konglomerat-konglomerat, yang visinya menginjili jenderal-jenderal, yang visinya menginjili pejabat-pejabat, saya beri nama dia juga pahlawan. Iya dong, gitu. Kita nggak bisa gereja hanya memenangkan pedalaman-pedalaman. Terus kota gimana? Iya kan? Jadi yang bisa punya gereja di kota, itu pun seorang pahlawan. Tapi kalau semua gereja di kota, nggak ada yang di pedalaman, bagaimana dong gitu ya kan? Banyak pemurtatan kalau gitu di pedalaman. Jadi dari ujung pedalaman sampai sekota sebesar apapun, dari seorang miskin yang terbuang maupun orang-orang kaya yang hebat yang bisa menjangkaunya adalah pahlawan. Nah, itu dulu. Jadi kita harus ngerti dulu. Penginjilan membutuhkan pahlawan. Makanya coba kita lihat Yoel pasal 3. Yoel pasal 3. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita mau lihat ini ya. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Nah, iya kan? Jadi penginjilan itu adalah bagian dari peperangan. Makanya orang-orang melo, orang-orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang kecewa, orang yang gampang ngambek, orang Manado bilang suka meraju gitu. Aduh, ini susah dalam penginjilan gitu. Apa-apa aduh kecewa, aduh merasa nggak sanggup, merasa aduh terlalu berat, merasa orang gereja kok banyak menyakitkan. Nah, ini kan repot gitu. Tapi kan Alkitab bilang maklumkan hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Jadi harus siap menghadapi tantangan, harus siap menghadapi pergumulan, harus siap menghadapi peperangan. Suruh semua prajurit tampil dan maju. Jadi di seminar Alpha Course ini, izinkan saya mengingatkan, kita semua adalah prajurit. Iya dong, makanya Alkitab bilang apa? Jelas seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Yang membuat pelayanan pecah, yang membuat kadang-kala gereja nggak maju-maju, yang membuat penginjilan kadang-kala nggak mencapai titik sasarannya. Karena kita terlalu melo gitu. Kita kadang-kala cepat tersinggung, kita cepat kecewa. Kita nggak bermental prajurit gitu. Iya kan? Kan coba lihat. Kalau prajurit baris berbaris, kan nggak pernah kan kepada semua barisan minta tolong ya, siap.
Prajurit kalau baris berbaris. Kemana? Satria prajurit. Siap, gerak. Nggak bisa ada yang maju lalu bilang, Bapak, kenapa Bapak berteriak? Saya kaget. Itu kan pelayanan. Kan kalau apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa. Aduh, saudara tuh bukan prajurit banget gitu ya kan. Saudara tuh, aduh, apa tuh kayak ngartis banget gitu. Kayak aduh, terlalu nyeni banget gitu. Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang sakit hati gitu. Waduh, kalau penginjilan begitu, kita nggak bisa maju-maju gitu ya kan. Mari dikatakan semua, setelah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu. Apa itu mata bajak? Mata bajak kan untuk mencari uang. Dikatakan tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkasmu untuk cari makan ini. Ya kan, untuk bawa pulang hasil ini. Dikatakan menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi bisa dilihat bahwa penginjil yang sukses nggak harus pendeta, tetapi penginjilan itu adalah soul of everyone. Dia harus menjadi jiwa dari setiap pribadi. Artinya saudara dokter kah, saudara polisi kah, saudara pengacara kah, saudara ibu rumah tangga kah, saudara karyawan kah, tetapi jiwa penginjilan harus ada. Tempalah mata bajakmu. Mata bajak itu kan artinya untuk cari penghasilan. Iya dong, mata bajak kan artinya kita membajak sawah untuk cari makan kita kan. Nah, saudara cari makannya di mana? Pengacara. Saudara cari makannya di mana? Bisnis. Saudara cari makannya di mana? Dagang. Saudara cari makannya jadi apa? Iya kan? Tempa menjadi pedang. Artinya pakai keberadaan saudara untuk tetap menginjil. Jadi penginjil bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas setiap orang percaya. Tugas dari setiap orang yang sadar bahwa Tuhan itu baik. Tugas dari setiap orang yang sadar bahwa dia sudah diselamatkan karena anugerah. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah roh di dalam kita, roh penginjilan. Ayat 11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan segenap penjuru. Dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Artinya di akhir zaman. Tuhan sedang membawa turun pahlawan-pahlawannya. Tapi banyak yang stres di tengah jalan. Karena jiwanya bukan heroik. Ada yang jiwanya penjilat. Ada yang jiwanya pengkhianat. Ada yang jiwanya pengecut. Ada yang jiwanya gampang tersinggung. Ini kan repot. Makanya Yoel 2 ayat 7-9 bilang, seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Ya kan? Jadi ada tantangan. Tapi mereka panjat tembok. Mereka nggak mau belok. Mereka tahu persis the vision of God, visi Tuhan. Dengan amanat agungnya, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Harus ada di dada. Harus ada di otak. Harus ada di jantung setiap orang percaya. Saya harap rekan-rekan yang bersama di Alpha Course hari ini selalu mengerti kenapa kita dilahirkan. Kita dilahirkan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Saya mungkin menatap saya dan berkata, saya bukan pendeta. Bukan itu urusannya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan itu baik, kita nggak mau biarkan orang masuk neraka. Kalau kita sadar kita diselamatkan karena kasih karunia, kita juga mau lewat hidup kita orang lain diselamatkan. Makanya ayat ini bilang, seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing. Di ayat yang ke-8, mereka tidak berdesak-desakan, artinya ada aturannya. Nggak sembarang hantang promo, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, artinya mereka nggak menyerah, mereka nggak putus asa. Tapi mereka nggak liar, mereka teratur, mereka berjalan dalam tuntunan hikmat. Mereka tidak membiarkan barisan yang terputus, artinya kesatuan tubuh Kristus terjaga. Mereka masing-masing ada dalam mentor yang baik. Mereka masing-masing ada dalam kerjasama tim yang luar biasa. I'm so blessed. Bahkan di bagian sebelumnya dikatakan, biarlah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Tuhan udah tahu. Kita seringkali sibuk dengan, wah saya ini nggak berdaya, saya ini banyak kekurangan, saya ini banyak kelemahan, saya ini masa lalunya jelek, saya ini kan begini. Stop, sama saya itu kan begini. Tuhan di dalam saya akan menuntun saya.
Biarlah yang tak berdaya, biarlah yang lemah, biarlah yang punya masa lalu tadinya buruk berkata, aku ini pahlawan, aku dipilih Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pilih kita jadi pemenang. Saya selalu bilang gini, saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara, saya nggak mau tahu siapa yang jegal saudara, saya nggak mau tahu siapa yang jahatin saudara, saya tidak mau tahu siapa yang hianatin saudara. Tapi satu yang saya tahu, yang pilih saya adalah Tuhan Yesus. Satu yang saya tahu, yang pilih saudara adalah Tuhan Yesus. Jadi kan nggak peduli tahu siapa yang fitnah saudara, siapa yang nyerang saudara, maju terus. Tuhan yang pilih kita akan memampukan kita. Makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini, ujian utama seorang penginjil adalah kesiapan menderita. Ya, jadi dalam bagian pendahuluan, kawan-kawan yang bagian untuk share screen, masuk ke bagian pendahuluan sekarang, dan saya tegaskan gini, ujian utama seorang penginjil adalah kesiapan menderita. Karena dalam dunia penginjilan, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Yang kita tahu setiap hari kita harus berbicara kasih Tuhan. Yang kita tahu setiap hari kita harus menjalankan amanat agung, mentuntaskan amanat agung, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Itu tugas kita. Merubah hati itu tugas Tuhan. Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, saya udah coba menginjil, tapi belum ada jiwa yang dimenangkan. Nggak ada urusannya. Kenapa nggak ada urusannya? Loh, itu tugas Tuhan merubah hati. Tugas kita memastikan kita mengabarkan Injil. Kita menabur. Dan Tuhan yang menumbuhkan, kata Alkitab. Coba lihat Galatia 1 ayat 9-10. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau aku cari kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi tugas kita hanya berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu saya simpulkan gini, jadi jelas. Mental seorang penginjil minimal 6. Dan di Alpha Course ini, saya rindu setiap kita punya mental seorang penginjil. Nah, bagian share screen boleh nggak? Jangan semua, satu-satu. Sabar. Bagian share screen-nya udah nggak sabar, langsung hajar 3. Sabar. Nanti bagian... Sabar. Yang pertama, seorang penginjil tidak cari nama. Dia mungkin bisa diberkati dengan nama baik, tapi bukan untuk cari nama. Penginjil yang tukang cari nama buat saya jadi penginjil pansos gitu. Seorang penginjil seringkali bisa punya nama terkenal. Tapi fokusnya bukan nama. Berkali-kali Alkitab bilang Tuhan mulai membesarkan namanya. Tuhan mulai membesarkan nama Musa, Tuhan mulai membesarkan nama Joshua. Tetapi that is not their target. Bukan itu targetnya. Targetnya hanya taat, tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan. Itu adalah bonus yang Tuhan sediakan. Yang kedua, mental seorang penginjil tidak cari untung. Nah, mantap ya kan. Bagian share screen-nya udah sejiwa, ini sudah saat ini sekarang ya kan. Tidak cari untung. Tuhan pasti berkati. Apa saja yang kamu buat, kata Alkitab, dibuatnya berhasil, kata Alkitab. Karena keuntungan kita boleh memberitakan Injil. Keuntungan kita boleh melayani Tuhan. Keuntungan kita boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itulah untung kita. Jadi untung bukan sesuatu yang kita harus cari. Tapi untung sesuatu yang pasti disediakan buat kita. Makanya Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, tidak cari penghidupan. Alkitab bilang, kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tidak pernah berdoa, saudara. Apalagi kita yang menabur, menanam, dan berdoa, pasti Tuhan berkati. Waduh, kalau mereka yang mengabarkan Injil masih khawatir tentang apa yang kita makan, minum, pakai, waduh, saudara kasih dalam Tuhan bahaya. Penginjilan dijadikan ladang, saudara. Ini bahaya. Dan selanjutnya yang keempat, tidak cari kenikmatan atau kenyamanan.
Karena seorang penginjil harus keluar dari comfort zone. Nggak bisa bilang, wah saya capek. Loh, this world is not our home. Dunia bukan tempat kita istirahat. Dunia tempat kita bekerja. Kalau kita beristirahat, itu hanya untuk menguatkan kita kembali, untuk mempersiapkan kita kembali untuk berperang. Tapi istirahat kita sejati nanti. Kalau kita berkata bekerjalah selagi siang, akan datang malam, kita nggak bisa bekerja lagi. Jadi dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara, jelas mental seorang penginjil tidak cari nama, tidak cari untung, tidak cari penghidupan, tidak cari kenikmatan, tidak cari kenyamanan. Kita bahkan harus keluar dari comfort zone kita. Sehingga Alkitab bilang, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Selanjutnya yang kelima, tidak cari keuntungan sendiri. Ya kan? Wah kebetulan orang ini perlu saya layani karena wah kalau saya bisa memenangkan dia, wah dia bisa bantu saya banyak. Waduh, jangan deh kalau udah begitu. Tidak sedikit orang penginjilan tiba-tiba selingkuh. Waduh, buat saya ini sangat kekejian, saudara. Selingkuhnya sama orang pelayanan juga, waduh. Keji, saudara. Karena yang dia cari hanya keuntungan sendiri. Dan yang keenam, tidak cari pujian. Artinya kalau kita dipuji, kita tahu itu pujian bagi Tuhan. Tapi kalau kita dimaki, kita dihina, kita dibully, kita juga nggak emosi. Kita nggak sakit hati, loh kita cuma hamba. Kan yang tersinggung biasanya bos. Pahlawan sih pikirannya cuma satu, merdeka atau mati. Kita prajurit kok. Masa tersinggung, saudara? Sudah terlampau lama gereja lemah karena terlalu banyak orang-orang yang melo gitu. Apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, sakit hati, kepahitan. Itu bahasa-bahasa Kristen banget gitu. Tapi mulai hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kita prajurit, kita hamba, kita anak-anak Tuhan Yesus. Kalaupun air mata kita mengalir, langkah kita tetap tegak. Kalau kita bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya kita boleh menabur dengan air mata. Jalan kita tetap tegap. Iman kita tetap menyala. Roh kita tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Amin. Mental yang tidak boleh ada penginjilan. Tadi saya sudah jelaskan. Mental seorang penginjil. Nanti saya mohon admin untuk bagikan bahan ini kepada setiap peserta. Supaya setiap peserta punya bahan ini. Karena saya pikir setiap peserta perlu mengerti tentang penginjil membutuhkan pahlawan ini. Mental yang tidak boleh adalah penginjilan, mental bos. Bahaya ini. Bossy mentality. Soalnya cuma merentah-merentah. Apa-apa sakit hati, apa-apa dendam, apa-apa marah. Tidak bisa. Yesus cuci kaki murid-muridnya. Penginjilan harus berani korban. Sacrifice leadership. Yang kedua, mental artis. Waduh. Saya nggak bilang salah pelayanan itu diposting. Biar jadi berkat buat banyak orang. Masa diposting cuman urusan-urusan politik, saudara. Boleh dong pelayanan diposting. Ya kan? Tapi bukan untuk kebanggaan diri. Supaya spread the good news. Supaya memancing orang juga senang melayani, saudara. Kadang-kadang kalau hidup ini bukan soal apa yang kita lakukan, tapi soal mengapa kita melakukannya. Jangan kita melayani hanya untuk supaya bisa ada postingan. Tetapi kalau kita melayani dan kita posting supaya jadi berkat buat banyak orang, kenapa tidak, saudara? Dan anyhow, saudara pasti dibully juga. Cia pelayanan, udah jadi pendeta lu ya. Tapi nggak apa-apa, maju aja. Penting itu lihat hati, saudara. Tapi mental saudara yang paling penting. Bukan artis, tapi prajurit, tapi hamba. Ya kan? Yang ketiga, jangan mental bisnismen. Apa sih mental bisnismen itu? Untung saya apa? Loh, orang bisnis kan harus ada untungnya. Kalau nggak, bisnis apa ya? Bisnis nggak ada untungnya. Itu bisnis bolot terus darah. Ya kan? Bisnisnya cari untung.
Tapi kan ada banyak orang gitu, wah saya ini korban-korban, wah saya hidup suci, terus untung saya apa? Loh, bos, hidup jangan nyari untung, bos. Hidup menabur, terlebih berkat memberi daripada menerima. Hukum Tuhan beda sama hukum dunia. Hukum Tuhan pokoknya menabur dulu. Hukum dunia hitung-hitungan dulu. Gitu. Jadi jangan punya mental businessman. Yang keempat, jangan punya mental pengemis. Wah saya susah. Wah saya sebagai penginjil banyak penderitaan. Loh, kalaupun kita harus menderita, kita bersuka cita kok. Apakah penginjilan itu harus pikul salib? Amin. Tapi dalam memikul salib kita suka cita. Dengan memikul salib kita bangga. Dengan memikul salib kita tahu ada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Jangan ada yang lulus dari Alpha Course ini. Lalu beritanya selalu, wah ikut Tuhan itu menderita, ikut Tuhan itu berat. Bilang ikut Tuhan memang penuh tantangan, tapi asik. Ikut Tuhan itu memang penuh pergumulan, tapi luar biasa karya Tuhan. Karena Paulus bilang, penderitaan ringan sekarang ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Haleluya. Wow. Yang kelima, mental yang tidak boleh dalam penginjilan, mental wartawan. Yang cuma selidiki gitu. Tidak bisa begitu. Kita memang harus ngerti. Tapi berjalan. Apa yang kita tahu, kita praktekkan. Apa yang kita tahu, kita praktekkan. Karena wartawan yang penting yang dia tahu, dia ngomongin. Repot. Alkitab yang mulutnya meleter. Waduh, banyak pelayanan pecah. Kadang-kadang bukan karena setan, karena mulut, saudara. Mulut-mulut wartawan gak jelas ini gitu. Wartawan gadungan. Ya kan? Tahu nggak sini kan begini-begini. Tahu nggak sini. Waduh ribet saudara ya kan. Selanjutnya. Saya pelajari mental apa yang nggak boleh. Mental drama. Waduh apa-apa dibuat kayak drama. Saudara-saudara. Saya ikut Tuhan ini saudara. Santai aja gitu. Jujur ya. Saya mulai melayani Tuhan tahun 1984. Mungkin ada banyak orang yang melayani jauh sebelum saya. Tapi saya melayani waktu saya SMA kelas 3. Jadi saya tahu apa artinya dari remaja, lalu pemuda, dewasa muda, sampai sekarang opa dari 3 cucu, saudara. Saya sudah lewati masa-masa pelayanan itu. Jadi kalau saya nonton YouTube, gitu, kadang-kadang saya lihat, aduh, ada banyak orang khotbahnya drama banget. Saudara-saudara, ikut Tuhan itu. Buat saya santai aja, be normal, be yourself. Nggak usah drama gitu, saudara. Nggak usah kayak dibuat kayak, oh saudara-saudara, kita kayaknya dengarnya bulu kuduk merinding, santai bos. Ya kan, be yourself, ngomong biasa. Mau ngomong keras, ngomong pelan, biasa, be yourself. Tapi nggak perlu didramatisir, saudara. Karena memang ketika didramatisir, ya kan orang buat dia mau menangis, tapi nangis itu karena menyentuh jiwa. Film-film Korea juga bisa buat orang menangis, film-film India juga bisa buat orang menangis. Tetapi kan tujuan pelayanan bukan hanya untuk make people cry, gitu. Ya kan? Kita bukan mengetuk hati orang sampai orang akhirnya tersentuh, lalu menangis. Bukan karena zaman Roh Kudus, tapi karena permainan drama kita. Oh itu salah dan berdosa, saudara. Itu teknik namanya. Anak-anak Tuhan nggak boleh begitu. Biarlah orang dijamah Tuhan. Orang menangis. Itu kan rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Don't play a drama. We are not artists. We are servant of God. Selanjutnya, mental sensasi. Waduh. Kan banyak pemberitaan Injil hari-hari ini kan lewat YouTube. Mengerikannya. Hamba-hamba Tuhan yang gak pernah kita dengar sebelum pandemi. Tiba-tiba menguasai YouTube hari-hari ini. Hanya karena pandai mencari judul-judul yang sensasional. Buat saya sangat mengerikan.
nyerang hamba Tuhan tertentu, apalagi nyerang pendeta-pendeta yang terkenal, buat sensasi-sensasi tertentu. Seminar Alpha Course ini mendidik orang-orang yang cinta Tuhan, berjiwa penginjil, tapi hatinya tulus. Alkitab bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita bukan anak domba di tengah loh, kita ke tengah. Artinya kita memang cari gara-gara, masuk saudara. Tapi nggak bikin kacau. Alkitab tidak bilang kita harus jadi beruang yang masuk ke tengah serigala, bukan. Kita anak domba, gayanya tetap domba. Makanya selalu saya bilang, ada banyak masalah dalam penginjilan. Bukan penginjilannya ditolak, bukan Injilnya ditolak. Tetapi penginjilnya ditolak. It's not the message itself, but it's the messenger. Kadang-kala karakternya, kadang-kala caranya, kadang-kala modelnya, saudara. Kita ngeri hari-hari. Dan selalu saya bilang, saya bukan takut memberitakan kebenaran. Tapi kita harus pakai cara yang berhikmat. Cara-cara penginjilan yang alkitabiah. Cara-cara penginjilan yang kita belajar dari Kristus. Jangan pakai cara-cara penginjilan yang dunia tawarkan. Nggak bisa, saudara. Karena ingat, yang dunia tawarkan bagaimana kita bisa sukses. Tapi yang Kristus tawarkan bagaimana kita bisa taat. Itu beda. Ketaatan kita yang menuntun kita pada kesuksesan yang Tuhan sediakan, bukan apa yang kita karyakan. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya saya catat di sini mental pahlawan seorang penginjil. Nah, ini kan mental pahlawan seorang penginjil. Jadi kita sudah belajar tentang mental seorang penginjil. Yang kedua, mental yang tidak boleh ada dalam penginjilan. Yang ketiga, mental pahlawan seorang penginjil. Yang pertama, pastikan seorang penginjil adalah seorang yang siap menderita. Jangan jadi penginjil kalau hanya ingin kaya, ingin sukses, ingin dikagumi, ingin disukai orang. Jangan. Siap menderita. Yang kedua, mental pahlawan seorang penginjil siap tidak terkenal. Iya kan? Kalaupun dia terkenal, itu karena Tuhan. Bukan karena dia cari-cari. Iya kan? Kalaupun dia dapat subscriber banyak, itu karena Tuhan. Bukan karena dia cari-cari. Iya kan? Gitu. Nah ini kan repotnya ada banyak orang kan ingin terkenalnya ini kan. Siap dilupakan. Artinya nggak apa-apa. Engkau berbuat sesuatu nggak usah. Oh, orang itu kan bisa diselamatkan karena saya. Kalau bukan karena saya, oh orang itu enggak. Jangan terus. Oh itu mencuri kemuliaan Tuhan. Nggak bisa. Seorang penginjil yang adalah pahlawan dia siap dilupakan. Nggak apa-apa kalau orang itu. Loh, saudara ingat nggak? Waktu murid-murid Yohanes bilang begini. Guru. Murid-murid Yohanes ngomong sama Yohanes. Guru, orang yang kau baptis sekarang sudah membaptis orang bahkan lebih banyak lagi. Iya kan? Lalu apa yang terjadi? Itu kan seperti memanas-manasi kan? Iya kan? Tetapi Yohanes bilang apa? Biar dia semakin berkembang. Dia semakin ditinggikan. Dia semakin bertambah-tambah. Aku harus semakin berkurang. Ya kan? Siap dilupakan. Jadi nggak perlu tuh. Ada orang yang diselamatkan dalam pelayanan kita. Lalu sekarang udah lebih hebat. Terus udah nggak kenal kita. Nggak apa-apa juga kan? Gitu. Tapi kalau kita harus ingat siapa yang menolong kita, menyelamatkan kita itu bagian dari integritas. Tapi kalau kita dilupakan nggak apa-apa kok. Yang penting dia tetap melayani, dia tetap mengasihi Kristus, dia tetap memberitakan Kristus, ya kan? Selanjutnya, siap tidak punya legacy. Nah, ya kan. Jadi contoh gini ya, kalau gembala-gembala gitu kan, itu kan ketahuan, saudara, ada gerejanya, ada gedungnya, gitu biasa ya kan. Tapi kan penginjilan biasa enggak. Ya, kita tetap kerja sehari-hari. Kalau kita nggak punya legacy apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi kita punya mahkota yang tersedia di surga. Karena itu rekan-rekan sekalian, siapapun saudara, bahkan engkau orang susah, engkau pelajar, engkau mahasiswa, engkau ibu rumah tangga, engkau bagian dari pekerjaan apapun, ayo, legacy kita bukan legacy yang dunia tawarkan. Legacy kita adalah ketaatan pada firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Yang kelima, siap tidak ada cuti. Iya, siap tidak ada cuti. Karena penginjilan saudara lagi ada dimanapun, ya kan? Ada jiwa, layani saudara-saudara, iya kan? Karena kadang-kala misalnya engkau lagi ada klien misalnya, atau bahkan engkau sedang sama keluarga di mana lagi makan restoran, tiba-tiba saudara lihat ada orang kayaknya stres nih butuh dilayani, saudara ngomong tentang Yesus, orang itu diselamatkan, saudara doakan, kan nggak ada cutinya gitu ya kan? Karena apa? Karena setiap waktu kalau kita lihat ada potensi untuk kita melayani dan menginjil. Selanjutnya siap tidak ada gaji, iya kan? Lagu lama itu kan gitu kan.
biar tanpa gaji, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, terlalu manis. Membuang diri ke ladang, Tuhan saudara, ikut Tuhan, selalu manis. Siap tidak gaji, tapi Tuhan pasti pelihara, ya kan? Dan yang ketujuh, siap tidak disukai. Nah ini kan, nah ada banyak orang kan nggak siap, tidak disukai kan. Nah seorang penginjil bukan seorang penjilat. Seorang penginjil bukan seorang yang ingin disukai oleh semua orang. Seorang penginjil, seorang yang memberitakan kebenaran dan menyatakan kasih Tuhan dengan betul. Iya kan? Makanya Paulus bilang, adakah aku cari kesukaan manusia? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Kristus, ya kan? Selanjutnya, siap tegur siapapun kalau tidak benar. Nah, ini dia. Penginjil itu bukan seorang yang pengecut. Jadi caranya tapi harus tepat, gitu ya kan? Banyak orang saya perhatikan, kenapa ditolak, kenapa bermasalah secara hukum, kenapa begini? Sekali lagi saya bilang, bukan karena keberanian yang mengabarkan Injil, tapi karena mengabarkan Injil dengan tidak berhikmat. Karena selalu saya bilang, sesuatu yang baik harus disertai dengan motivasi yang baik dan harus dijalani dengan cara-cara yang baik. Nah, itu kan. Jadi siap tegur siapapun kalau tidak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bicara tentang Nabi Nathan. Iya kan? Nabi datang kepada Daud dan berkata, kau bersalah di hadapan Tuhan. Dia jelaskan dengan perumpamaan, saudara. Ya kan, dia tahu dia menghadapi raja. Dia nggak sekedar datang dan bilang, wah, raja ngaco gitu. Dia nggak memaki, dia nggak menghina. Tetapi dia datang dengan perumpamaan. Dan ketika dia tahu bahwa Daud mulai mengerti, dia bilang, engkau lah orangnya. Itu dia, saudara. Nabi Nathan tidak lebih hebat dari Daud. Tetapi dia seorang pekabar Injil. Dia seorang yang benar. Dia seorang yang tidak takut menegur siapapun yang salah, gitu ya kan. Dan yang ke-9, dia siap kehilangan siapapun. Seorang penginjil bukan seorang yang nggak enakan gitu ya, habis dia temen sih gitu, habis dia sahabat saya sih, habis ya dia bantu saya banyak sih gitu. Nggak bisa. Seorang penginjil adalah seorang yang siap kehilangan siapapun. Karena seorang penginjil modalnya adalah memiliki Kristus. Dan memiliki Kristus berarti memiliki segala-galanya. Haleluya. Sebagai penutup, izinkan saya membaca 1 Korintus 16 ayat 1. Izinkan saya membaca 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Paulus dan pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari inilah hari penyelamatan itu. Berarti kalau mau melayani, mulai sekarang. Jangan berkata, iya tapi saya beresin dulu. Nah, mulai sekarang. Karena hari inilah waktu perkenanan itu. Ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Lihat ya, jadi kita harus hati-hati dalam pelayanan. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara bisa lihat nggak? Bahwa kami hanya pelayan, kami hanya hamba. Karena itu kami menahan dengan penuh kesabaran, penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Berarti kasih yang tulus, kasih yang siap berkorban. Ya kan? Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang apapun ataupun untuk membela. Jadi dalam segala hal kita betul-betul harus berhikmat dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-8. Ketika dihormati dan ketika dihina. Jadi ada saatnya kita dalam pelayanan dihormati, tapi ada saatnya dihina. Santai aja kita ya kan. Yang kita pandang tetap salib, yang kita pandang tetap kasih karunia Tuhan. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Jadi upahnya seorang gembala, kadang upahnya seorang penginjil, kadang diumpat, kadang dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Kadang-kala kita dihina, dibilang gila. Kita kadang-kala dianggap penipu. Kita dianggap orang aneh, saudara. Kita dianggap sok suci. Gak apa-apa. Yang penting hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya. Ini bukan sekedar Alpha Course biasa. Saya percaya api penginjilan mau turun di hati saudara sekalian.
Pastikan kita semua berkata, saya prajurit Tuhan, saya pahlawan. Saya nggak punya waktu banyak lagi. Now is the time. Hari ini adalah waktunya untuk saya berkata, ini aku Tuhan. Aku siap melayani, aku siap menginjil. Aku mulai dari keberadaanku, dari keseharianku untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara tidak keberatan, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Di Alpha Course ini kami sudah belajar banyak. Dan sebagai bagian terakhir ini kami diajar bahwa penginjilan membutuhkan pahlawan. Kami selama ini berkata, aku ini tidak berdaya, aku bukan orangnya, aku banyak kelemahan. Sehingga aku cinta Kristus, aku mengasihi Kristus. Kristus segalanya bagi aku, tapi berat bagiku untuk menginjil. Dan hari ini firman Tuhan sudah jelas, bahwa kami adalah pahlawan. Kami harus menempa mata baja kami menjadi pedang. Dan kami harus menempa pisau pemangkas kami menjadi tombak. Untuk berbuat sesuatu, memenangkan jiwa, untuk mengabarkan Injil. Karena itu penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan api penginjilan. Penuhi kami dengan semangat dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami hidup di dalamnya. Kami menjadi saksi. Dan Alkitab berkata, orang melihat perbuatan kami yang baik memuliakan Bapa kami di sorga. Kami menginjil lewat prestasi kami. Kami menginjil lewat perkataan kami. Kami menginjil lewat kasih kami. Kami menginjil dengan apa yang ada pada kami. Kami menginjil dengan segala hal yang kami kerjakan buat orang lain. Ampuni kami kalau kami masih mencari keuntungan diri. Ampuni kami kalau kami masih cepat tersinggung. Ampuni kami kalau kami masih cepat kecewa. Tapi hari ini Roh Kudus menguatkan kami untuk berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami tidak mau transaksional sama Tuhan. Pokoknya kami melakukan bagian kami dan lebihnya kami tahu Roh Kudus akan bekerja melalui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat, urapan, anugerah, kasih karunia dan jamahan Tuhan. Bahkan secara khusus hamba berdoa, kalau ada yang sedang sakit, ada yang sedang berbeban berat, ada yang sedang galau, ada yang sedang tertekan di tengah-tengah masa Alpha Course ini, Tuhan hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kekuatan baru dari Roh Kudus, jamahan Tuhan sempurna mengalir di hati mereka. Kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu tercurah sempurna di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Wow, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert Lumendong. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita sangat diberkati pada sore hari ini. Ketahanan kita dari jam 2 tadi membuahkan hasil ya. Tentunya Bapak Ibu sangat diberkati dan banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan ya Bapak Ibu pada saat ini. Dan Bapak Ibu sekali lagi, waktu kita masih cukup banyak, ada 20-25 menit kita bisa gunakan untuk tuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada hambanya yang luar biasa ini, yang tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Kita bisa berkomunikasi, apalagi kita bisa bersama-sama nih dalam satu kesempatan yang sama-sama secara fisik hadir walaupun virtual ya. Wah ini nggak gampang karena hambanya yang luar biasa ini sangat padat sekali Bapak Ibu ya. Sangat banyak yang merindukan untuk bisa berkomunikasi juga untuk bisa berdiskusi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaan Bapak Ibu ke dalam kolom chat group. Itu ditujukan kepada Nael ya. Nah, Bapak Ibu sudah ada pertanyaan. Pertama adalah ini Pak Gilbert Lumendong, pertanyaan pertama. Jika ada teman sesama penginjil yang memiliki mental bos, wartawan, artis, drama, atau sensasi, yang izinkan Yakub singkat istilahnya baperan. Ini bagaimana nih Pak caranya agar kita tidak terpengaruh atau sedapat-dapatnya terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan yang kedua, di pertanyaannya senada dengan pertanyaan orang yang sama, bahwa mental seperti itu tidak baik, tetapi orang tersebut tidak merasa tertuduh. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, kalau saya boleh jawab sebetulnya sederhana. Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim? Gitu. Jadi Alkitab bilang gini, ujilah dirimu sendiri dan peganglah yang baik. Gitu. Jadi kita nih sudah terpengaruh sama hakim-hakim YouTube gitu.
Kan kalau kita lihat di YouTube ini kan, banyak pendeta-pendeta kerjaannya selalu menilai pendeta lain gitu. Kadang-kala denominasi lain dia kritik. Loh, denominasi lain hukumnya pasti beda. Protestan kritik Katolik itu udah dari zaman Martin Luther gitu. Nah, buktinya Katolik tetap jalan, lalu Protestan tetap jalan. Ini kita kalau kita masih mau mengkritik Katolik, itu kita kembali tahun 16 tahun abad 17 gitu istilahnya gitu ya kan. Lalu misalnya Calvin protes sama Calvinis sama Armenian gitu ya kan. Itu udah perdebatan abad-abad 19 gitu. Jadi semuanya itu sudah beres ketika ada namanya oikumene gitu. Nah, gerakan oikumene itu ada dokumen keesaan namanya gitu ya kan, dan itu saat di mana gereja-gereja kembali berkumpul, dan di dokumen keesaan itu sudah ada saling mengakui dan saling menerima. Jadi yang suka masih berdebat itu sebetulnya kampungan gitu, betul deh, kayak nggak ngerti sejarah gitu. Dia kayak baru muncul dari hutan mana gitu, terus ini ada yang lain gitu. Nggak bisa, ini sama seperti orang jazz kritik dangdut, orang dangdut kritik metal gitu ya. Wah, itu musik apa, itu musik setan itu. Oh, ini klasik lebih bagus. Orang apa sih klasik, musik orang tua begitu gitu. Jadi nggak selesai gitu. Nah, begitupun kita dalam pelayanan. Ujilah dirimu sendiri. Kok ada teman yang begitu, nggak apa-apa. Tapi biarkan, jadi gini. Kalau kita mau tunjukkan tongkat itu bengkok, nggak usah tiap hari kita bilang, oh tongkat lu bengkok, nggak usah. Tunjukin aja bahwa tongkat kita lurus. Ya kan? Tinggal terserah dia. Kalau dia mau meluruskan tongkatnya, dia tahu, wah tempat saya bengkok. Kalau dia masih mau merasa benar, dia akan bilang, kita punya yang bengkok. Nggak apa-apa. Ya kan? Yesus aja disebut Beelzebul. Nah, kalau Yesus masih kritik semua orang, kan yang Yesus kritik hanya orang Farisi, selesai. Itu pun Yesus. Ya kan? Tapi kalau kita kan, ini nggak benar nih, ini sini. Jangan. Ujilah dirimu sendiri. Jadi biarlah Alpha Course ini mengajar kepada kita bukan untuk menyerang orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi biarlah kita sendiri menjadi surat Kristus terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kira-kira masukan saya begitu, Pak, dan teman-teman sekalian. Haleluya. Baik, terima kasih, Pak. Berikutnya, Pak Pendeta, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita melakukan penginjilan dianggap kristenisasi ini, Pak? Itu paketnya. Itu paketnya. Jadi nggak apa-apa. Itu yang saya bilang. Kita nggak disukai orang. Kita diejek, kita dituduh, kita diputar balikan, nggak apa-apa gitu. Yang penting kasih kita tulus gitu. Jadi contohnya kita ya, pelayanan kita ini ada program namanya Kamu Hebat. Kamu Hebat itu berbagi ke semua. Kristen, Islam, Katolik, Buddha, apalah pokoknya kita melayani gitu. Dan ada kalanya, dan yang pertama kita berhikmat dulu gitu. Jadi saya adalah Departemen PI dari Gereja Bethel Indonesia misalnya. Saya tidak memakai datang orang, kami dari Departemen PI Gereja Bethel Indonesia, ya bikin gara-gara lah gitu. ini memang mau Kristen kan? Enggak. Program kita bernama Kamu Hebat gitu. Dan saya jelaskan kenapa kamu hebat, karena kita masih punya Tuhan. Ya kan mereka kan juga punya Tuhan kan. Iya, Tuhannya bagaimana? Pokoknya mereka punya Tuhan kan. Kembali ke jalan Tuhan. Dan saya selalu percaya orang kalau betul-betul mencari Tuhan yang benar akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pasti. Itu banyak pengalaman yang saya terima. Nah, jadi kita masuk ya dulu harus berhikmat. Tetapi ada kalanya kita ditolak, ya nggak apa-apa gitu. Ada kalanya kemudian ada kelompok-kelompok yang nggak suka lalu fitnah, ya nggak apa-apa. Contohnya kemarin kita bersama dengan tim Manguni 86 ya kan masuk ke, kita selalu begitu, kalau ada gempa bumi dan lain-lain kita datang lalu bangun dapur umum gitu ya kan. Itu berlaku di Palu dulu, lalu di Merapi, di mana-mana gitu kita buat itu. Nah, sekarang di Persaman kita buat juga gitu. Nah, apa yang terjadi setelah 10 hari tiba-tiba kita dituduh kristenisasi, ada minyak babi dan lain-lain. Nggak apa-apa, saya bilang sama tim, kita keluar, kita baik-baik, kita memberkati. Dan waktu kita keluar, tiba-tiba yang dari Merpati bilang, Bung, kalau ditolak di situ, kesini aja. Padahal di Merapi, atau maksudnya di Gunung Semeru itu 100% juga Muslim. Tetapi mereka menerima. Alkitab bilang, kalau salahmu tidak terima, kebaskan debu kakimu. Gitu. Jadi kita akan dituduh seperti itu. Tetapi yang penting niat kita tulus. Karena kita tidak pernah mau mengkristenkan orang. Kenapa? Loh,
Yang Kristen aja masih banyak yang ngaco kok. Apa yang kita tambahin ya kan? Karena kita mengasihi kenapa? Karena kita memang mau memberitakan Injil. Kita mengasihi kenapa? Ya Alkitab bilang kok kalau ada yang lapar kasih makan, gitu ya kan? Itu bagian dari penginjilan, iya. Karena penginjilan adalah evangelion. Evangelion adalah berita baik. Apapun yang kita lakukan untuk memberi semangat, memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi pertolongan adalah pekabaran Injil. Tetapi ujungnya nanti itu bukan urusan kita. Apakah dia jadi percaya Yesus? Kan ada banyak orang bilang, ngapain penginjilan-penginjilan kalau nggak ada follow up-nya, kemudian nggak dibaptis. Oh itu bukan penginjilan, itu mah cuma departemen sosial. Biarin orang yang ngomong begitu. Tapi Yesus bilang, kalau ada yang lapar beri makan. Kalau ada yang haus beri minum. Apapun yang kamu lakukan buat teman-teman yang Dina ini, kamu melakukannya untuk aku. Karena Alkitab bilang, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau kita punya departemen follow up, it's so good gitu. Tapi kalau kita pribadi-pribadi, mungkin kita nggak bisa buat apa-apa. Kabarkan Injil. Yang penting kita menabur. Siapa yang nanti menyiram, siapa yang nanti menumbuhkan, siapa yang nanti menuai, terserah. Yang penting kita tahu, yang mengubahkan hati adalah Tuhan Yesus. Ya, kamu tetap semangat, Pak. Haleluya. Wah, luar biasa ya. Hasrat hati kita begitu termotivasi dan begitu dibakar ya sama Pak Pendeta sore hari ini ya. Sehingga sangat terlihat sekali nih, hampir nggak ada nih roh ngantuk ya, hampir nggak ada. Terlihat sekali semua sangat antusias. Nah berikutnya nih Pak Pendeta, luar biasa hari ini masih ada nih Pak Pendeta, siap-siap masih ada 10 pertanyaan yang antri. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Apakah ada cara nih menginjil yang mudah saat ini supaya bisa dilakukan penginjilan? Karena kan budayanya sekarang budaya microwave, budaya instan ya. Nah gimana nih Pak Pendeta? Sebetulnya penginjilan itu semua caranya mudah. Satu misalnya, memberi senyum kepada orang, kepada pegawai rendah kita misalnya. Bu udah makan, Mas permisi ya. Itu saja udah penginjilan. Karena orang akan bilang, ih anak Tuhan kok baik ya. Anak Tuhan kok perhatikan ya. Itu ya satu. Yang kedua, kita bisa beli nasi goreng 2, ya kan? 1 kita makan, satunya lagi kita kasih satpam di kampung misalnya, satunya lagi kita kasih tukang ojek yang lewat misalnya, atau kita tahu oh si bapak itu kayaknya susah tuh orangnya, kita kasih. Itu pun adalah bagian dari penginjilan gitu. Lalu kita taruh di Facebook kita atau kita taruh di Instagram kita gitu ya kan. Jangan menyerah. Hidup memang keras, tetapi selalu ada pertolongan buat mereka yang mau memanggil nama Tuhan. Itu pun penginjilan. Saudara-saudara yang bermain TikTok misalnya, iya kan? Saya buat sesuatu di TikTok yang menguatkan orang, perceraian bukan jalan keluar misalnya, iya kan? 1 menit sudah ngomong atau sudah bikin gerakan TikTok gitu, atau sudah bikin tips gitu, bagaimana rumah tangga supaya tidak bercerai. Itu juga adalah bagian dari penginjilan gitu. Jadi penginjilan. Lalu sudah berprestasi di kantor, misalnya. Kantor mulai jam 8. Sudah masuk setengah 8. Kantor pulang jam 5. Sudah pulang setengah 6. Karena sudah masih mengerjakan tugas-tugas dan lain. Itu pun bagian dari penginjilan. Waduh, anak Tuhan tuh jujur ya, anak Tuhan tuh kerja keras ya gitu. Jadi buang dalam pikiran bahwa penginjilan itu saudara-saudara dengarlah firman Tuhan. Begini. Santai ya. Itu kira-kira. Jadi jalankan penginjilan dengan prestasi, dengan perkataan, dengan memberi semangat, selalu dengan positif, dan selalu dengan memberi teladan hidup yang luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kita diingatkan lagi bagaimana bahwa kita dipanggil untuk menjadi suratan Kristus ya. Jadi gaya hidup yang sehari-hari, yang natural ya Pak Pendeta ya. Bukan yang dibuat-buat. Kalau lagi menginjil baru, waduh, kesannya seperti tadi Pak Pendeta katakan suaranya juga berubah gitu ya. Enggak ya, yang diharapkan adalah natural. Baik, berikutnya silakan pertanyaan berikutnya. Masih ada antrian 6-7 pertanyaan lagi. Bagaimana nih Pak Pendeta cara mulai penginjilan dalam suatu percakapan? Kadang saya diliputi keraguan dan takut. Gimana ya menghilangkan perasaan ini? Karena ada seminar-seminar penginjilan yang selalu mengarahkan kita sampai pada pertanyaan, maukah kau menerima Kristus? Gitu. Nah, kalau memang itu bagian kita, ada orang-orang yang memang karunianya itu, silahkan. Tapi ada orang-orang yang nggak punya karunia itu bikin gara-gara. Gitu. Jadi dalam percakapan selalu pastikan kita hangat. Yang kedua pastikan
kita mengingatkan hal-hal yang baik. Karena penginjilan itu selalu saya bilang ada dua. Yang pertama mengarahkan orang untuk menerima Kristus. Atau yang kedua mengarahkan orang untuk mengetahui bahwa kingdom value atau nilai-nilai kerajaan itu luar biasa. Contohnya kalau perhatikan di TikTok saya punya TikTok namanya Pastor Gilbert L gitu ya. Di TikTok saya itu enggak semua saya bicara tentang Tuhan Yesus. Ada beberapa TikTok saya itu yang tonton 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu. Ada yang sampai berapa 12 juta apa gitu-gitu. Dan itu sebagian besar mereka tulis, saya tuh Muslim. Tetapi saya mendapat banyak pelajaran dari pendeta ini gitu. Jadi dan bukan saya takut untuk bicara tentang Yesus, tapi buat apa saya bicara kalau hanya Yesus, tiba-tiba nonton cuma 5.000 dan kita juga yang nonton gitu ya kan. Jadi yang saya tanamkan adalah kingdom's value gitu. Bahwa oke, kalaupun dia belum menerima Kristus, yang pertama minimal dia tahu orang Kristen baik. Dia tahu pengajarannya baik. Karena mereka dicuci otaknya bahwa orang Kristen itu kafir. Tapi lama-lama mereka pikir, kok yang kafir ini ajarannya baik ya? Mereka dicuci otaknya bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Loh, kok Alkitab yang palsu ini pengajarannya baik ya? Nah, itu dulu kan. Dari situ kan akhirnya Roh Kudus akan membimbing gitu. Nah, itu. Jadi sekali lagi, mulailah percakapan dengan pemahaman bahwa saya harus hangat, saya harus menjadi berkat. Dan yang ketiga, minimal saya harus menanamkan nilai-nilai kerajaan. Seperti saya bilang gitu. Semua relawan kita, kamu hebat, mau di mana-mana, itu selalu ngomongnya sama. Ibu, bapak jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat. Kita masih punya Tuhan. Iya kan, kamu hebat. Gitu. Nah, betul, orang anggap kayak umum saja. Tetapi kan bahasa kita masih punya Tuhan, itu cuma bahasa Kristen. Iya kan? Dan orang mikir, iya ya, kok Tuhan kita kayaknya jauh ya? Kok Tuhan yang mereka kabarkan, kok Tuhan yang dekat ya? Nah, Roh Kudus selanjutnya bekerja. Gitu. Jadi pastikan kita jangan lagi terpengaruh dengan gaya-gaya penginjilan tahun 60, tahun 70 yang selalu hard sell gitu, yang selalu ujung-ujungnya mengarahkan orang, kamu terima Yesus nggak? Kamu terima Yesus nggak? Gitu ya kan? Jangan. Yang penting kita tanamkan dulu nilai-nilai kerajaan. Kalau memang kita lihat dalam hikmat Tuhan kita bisa mempertanyakan itu, ya baru kita masuk. Ada orang-orang yang memang karunianya untuk itu ada karunia khusus. Gitu yang cepat gitu. Tapi ada orang yang enggak apa-apa, dia masuk aja. Dan ketika dia sudah menabur, pasti Roh Kudus yang menumbuhkan. Jangan merasa bahwa kita yang adalah segala-galanya dalam penginjilan. Enggak. Kadang-kala kita menabur, tiba-tiba dia lewat satu tempat gereja ada pujian dia masuk karena saudara sudah menaburnya. Begitu. Itu dari saya kira-kira, Pak. Baik, terima kasih. Wah, kita dapat perspektif yang baru ya. Bahwa kesuksesan penginjilan itu bukan orang harus bertobat terima Tuhan Yesus apalagi langsung dibaptis pada saat itu ya Pak Pendeta ya. Tapi kita melakukan peran kita dengan benar ya. Karena berbagai peran, ada yang menabur, ada yang menyiram, juga ada yang menumbuhkan. Baik, berikutnya silakan pertanyaan berikutnya, masih ada beberapa. Waktu kita tinggal 13 menit. Ini pertanyaan berikutnya Pak Pendeta, apakah metode penginjilan lewat online jawaban yang tepat di akhir zaman ini? Sudahkah terbukti? Nah, silakan Pak Pendeta. Saya pikir ini pertanyaan yang keren banget. Kenapa? Karena Yesus bilang, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Terus kita bingung, apalagi yang lebih besar yang Yesus kerjakan yang kita bisa kerjakan gitu. Yesus sudah bangkitkan orang mati. Kita tuh mau bikin apa gitu kan nggak mungkin. Tetapi ingat, waktu Yesus di Yerusalem, pada saat yang bersamaan Yesus nggak mungkin bisa di Nazaret. Nah, pemberitaannya selalu dibendung oleh tempat dan jarak. Ya kan? Sama seperti gereja. Kita terbendung dengan 4 dinding gereja. Tapi dengan zaman online ini, begitu banyak orang menerima berkat firman Tuhan. Itu yang saya bilang. Kalau saudara ada waktu, saudara boleh buka. Saya punya TikTok, Pastor Gilbert L. Lalu saudara lihat aja yang penontonnya 16 juta, 12 juta, masalah ada yang 3 juta, 4 juta gitu. Lalu saudara mulai buka. Itu awalnya pasti semua bicara, saya ini Muslim, saya ini Buddha, saya ini bukan orang Kristen gitu. Tetapi saya gitu. Jadi dari situ kita lihat betapa kegerakan Roh Kudus sedang bekerja di akhir zaman. Dan saya percaya ini the last rain of the Spirit of God. Ini seperti hujan akhir-akhir zaman.
Karena apa? Karena gereja pun udah dibuka sama Tuhan gitu. Dan Alkitab kan bilang, di akhir zaman apa yang terjadi? Injil itu harus diberitakan. Alkitab nggak bilang loh, Injil itu membuat semua orang bertobat di seluruh dunia. Injil itu harus diberitakan. Iya kan? Dan caranya bagaimana? Kalau semua kita cuma dikungkung di dalam 4 dinding gereja, ya Injil nggak bisa diberitakan kemana-mana. Tapi sekarang tanda bahwa Injil sedang diberitakan di mana-mana. Tinggal terserah orang mau bertobat atau tidak. Pokoknya Roh Kudus sedang menggerakkan setiap hati. Karena itu setiap kita pakai semua platform media sosial saudara untuk pekabaran Injil. Kalaupun saudara nggak bisa membuat sesuatu, minimal saudara retweet dari orang lain. Saudara dapat video yang bagus, khotbah siapa, taruh di media sosial saudara. Iya kan? Kalau sudah bisa buat meme bagus, perkataan-perkataan atau ayat firman Tuhan yang memberkati, saudara taruh di media sosial saudara. Setiap kita harus penuhi platform media sosial kita. Twitter kita, Facebook kita, Instagram kita, Instagram Live kita, lalu anything, TikTok kita dengan firman Tuhan. Gak apa-apa, saudara ada yang suka bikin lucu-lucu, bergerak, gak apa-apa. Tetapi juga ada konten-konten rohani di dalamnya. Ya, Tuhan berkati. Pertanyaan hebat, keren. Nah, sejalan dengan ini, Pak Pendeta, saya loncat ke pertanyaan yang 2 dari terakhir yang udah di list, karena ini senada ya. Bagaimana penginjilan di era metaverse ini, Pak? Boleh nggak kita menggunakan platform metaverse untuk penginjilan? Silakan, Pak Pendeta. Jadi, kalau saudara tanya sama saya, Pendeta Gilbert setuju nggak gitu gereja metaverse? Saya ini manusia yang apa aja, punya Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Apa saja boleh buat saya, sejauh berguna dan membangun. Tapi ingat, ini sama seperti tato. Orang pakai tato, ya kan? Boleh nggak orang pakai tato? Loh, orang pakai tato bertobat masuk gereja boleh. Tetapi jangan sampai itu jadi gaya hidup. Orang yang di gereja nggak pernah pakai tato, tiba-tiba kan ngeliat, oh boleh ya pakai tato. Dia jadi tatoan gitu. Ah ini hati-hati saudara. Iya kan? Ini bahayanya. Orang pakai tato tidak masuk neraka. Tetapi jangan sampai orang yang udah bagus-bagus nggak pakai tato istilahnya. Tapi karena ngelihat banyak orang luar masuk pakai tato, dia jadi ikut pakai tato gitu. Lalu bilang, oh kita mau menjangkau orang. Itu norak lah, kampungan lah gitu. Nah begitu pun metaverse. Jadi metaverse itu kita boleh nggak ada gereja metaverse? Boleh. Dia menjangkau siapa? Menjangkau orang-orang yang di metaverse sedang nonton pornografi, yang sedang sibuk sama main game, yang sedang sibuk dengan dunia hayalnya. Tiba-tiba dijamah Tuhan melalui metaverse, dan akhirnya metaverse menjadi jembatan untuk ke real church atau real ministry. Gitu. Nah itu dahsyat, itu luar biasa. Tetapi jangan sampai akhirnya memindahkan. Iya kan? Orang yang udah mantap-mantap di real ministry, orang yang udah mantap-mantap di real church, tiba-tiba masuk ke metaverse, lalu kemudian hilang di real ministry, real church. Nah ini upside down ya kan. Ini kalau apa tuh namanya, orang Belanda bilang the world sat op zijn kop ya kan. Dunia tabo balik kata orang Manado bilang gitu. Nah itu dari saya. Jadi boleh pelayanan itu pelayanan yang bagus, tetapi jangan sampai memindahkan real church, real ministry ke metaverse. Tapi justru menjangkau kelompok-kelompok metaverse untuk kita tarik dan masukkan ke real ministry and real church. Gitu. Ya, mantap tuh, pertanyaan keren. Wah, jawabannya lebih keren, Pak. Sangat kekinian dan menjawab kegalauan ya saat ini semua, karena semua nampaknya sedang diombang-ambingkan kepada era VUCA ini ya, memang era VUCA ya, yang penuh dengan ketidakpastian ya. Tapi Bapak sudah menjawabnya dengan tegas sekali dan dengan personifikasi analogi yang sangat kuat ya, menolong kita untuk kita tetap tidak kehilangan jati diri ya. Ya terima kasih Pak. Berikutnya, silakan pertanyaan berikutnya. Masih ada beberapa ini, luar biasa. Masih nambah. Nampaknya mohon Bapak Ibu stop dulu ya pertanyaannya ya, karena waktu kita ini tinggal 7 menit saja ya. Jadi kita 16:42, 43 kita harus closing pertanyaannya. Nah berikutnya nih Pak Pendeta, bagaimana merespon rekan pendeta atau gereja lain nih yang mencoba menginjili warga yang sebenarnya sudah memiliki keanggotaan?
Nah, sebenarnya dia udah jadi domba di tempat lain, nah, tapi dilirik nih dombanya nih. Gimana nih Pak Pendeta? Biasanya itu bukan domba yang dicari, tetapi dompetnya. Ada yang cari domba, ada yang cari dompet domba. Jadi gini, ini pelajaran asik. Satu kali saya ketemu pastor dari gereja katedral di sebuah ibadah Natal. Lalu saya jahilin karena saya tahu beliau ini suka humor dan saya kenal. Lalu saya bilang, Romo, saya lagi mau minta maaf nih sama Romo. Terus Romonya ini bilang gini kan, oh kenapa pendeta? Saya bilang, enggak, saya banyak dosa nih sama Romo, saya bilang gitu. Terus Romonya bilang, oh rasanya enggak ada, kita baik-baik aja. Ya, tapi udahlah, saya yang tahu lah saya banyak dosa sama Romo. Tiba-tiba Romo kata, dosa apa sih pendeta? Dia bilang, aduh, kan saya dari GBI. Jadi saya bilang, aduh banyak jemaat saya itu, jemaat GBI itu berasal dari Katolik. Terus dia tertawa, wah, dia bilang gitu. Ya, akhirnya dia bilang gini, itulah tubuh Kristus. Jadi Katolik memang harus belajar bahwa ini beliau sendiri sebagai Romo Katolik, beliau adalah ketua paroki yang ada di gereja katedral. Dan beliau bilang memang Katolik harus belajar. Kita ini kadang-kala untuk pembinaan warga gereja secara modern ini udah agak kurang. Kita kebanyakan masih old style. Betul, masih begitu banyak orang yang merasa diberkati dengan Katolik, tapi ada beberapa juga yang merasa ingin pindah ke arah yang lebih modern gitu, seperti hari-hari ini. Kita kadang-kadang terlalu old style. Beliau sendiri yang bicara. Lalu tiba-tiba beliau bilang ini, tapi nggak apa-apa pendeta. Kalau pendeta mancing di kolam ikan saya masih mancing di laut dan ikan di laut yang saya bawa ke kolam ikan saya gitu. Lalu saya maksudnya apa? Loh, kita kan Katolik ini kan kuat di rumah sakit dan di sekolah. Dan dari rumah sakit dan sekolah lah kita memenangkan banyak-banyak jiwa. Lalu kemudian menjadi Katolik. Kalau kemudian akhirnya masuk ke gereja-gereja lain selain Katolik, yang penting mereka tetap cinta Yesus, yang penting mereka tetap hidup dalam kebenaran. Waduh, itu kita saling pelukan. Lalu saya bilang, wah ini keren ini. Kalau semua kita menyadari seperti ini, memang jangan suka mancing di kolam orang, gitu ya kan. Tetapi pada kenyataannya kita juga harus ingat, domba itu bukan kita punya, gitu. Jadi itu yang saya bilang, kita jangan baperan. Gitu, kita jangan apa-apa tersinggung gitu. Jadi kalau orang tuh pindah dari gereja kita gitu, kita nggak usah sakit hati. Yang penting kita tanya dia tuh kemana, masih ke gereja nggak? Kalau masih ke gereja, ya kan mungkin dia tadinya dari GBI, tiba-tiba pindah ke Reform, atau dia Reform, tiba-tiba pindah ke gereja Pantekosta gitu ya kan, dia tadinya gereja Pantekosta, tiba-tiba ke gereja Betani atau ke gereja Baptis gitu. Sejauh dia masih ke gereja, kita support, kita doakan. Jangan kita musuhi gitu. Karena peperangan kita kan bukan melawan gereja lain. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging kata Alkitab, tapi melawan roh jahat dan penguasa-penguasa di udara gitu. Jadi biarlah akhirnya gereja itu seperti pengakuan iman kita, gereja yang kudus, esa dan am gitu ya kan. Gereja yang satu. Sejauh dia hanya pindah gereja, biarkan. Dan tapi juga ini mengajar kepada kita para hamba-hamba Tuhan, jangan suka mancing di kolam orang. Min, dahsyat ini. Wah, menarik sekali ya. Memang ada yang mengistilahkan begini Pak Pendeta. Dibilang kami nggak mencuri domba ya. Saya hanya membuka pintu. Tiba-tiba domba orang lain masuk. Terus dia nggak mau keluar-keluar. Gimana coba? Bukan salah saya kan? Salah pendeta sana dong. Kenapa nggak bikin kandang suasana yang nyaman? Itu akal-akalan memang Pak. Jadi ada banyak orang yang bilang gini, wah itu curi domba. Ada yang bilang, oh dia bukan curi domba. Justru dombanya dia curi rumput di tempat saya. Tapi saya udah lama dalam pelayanan. Kadang-kala ada yang curi sampai kandang-kandangnya Pak. Ada yang curi sampai gembala-gembalanya Pak. Gitu. Jadi gembalanya di hijack, ya kan? Gembalanya di hijack, gerejanya disuruh tukar denominasinya dia, gerejanya dibayar. Oh itu udah memang cara-cara begitu dalam penginjilan sekarang agak ngeri gitu. Sekarang ada gereja-gereja tertentu kan sekarang untuk jadi sebuah sinode, ya kan? Itu kan perlu sekian gereja. Wah itu ada cerita sampai kandangnya, gembalanya, domba-dombane gitu itu dibayar. Waduh udah ngeri lah. Itu ada permainan-permainan kelas tinggi. Tetapi kembali kita pada old
fashion gospel gitu, pada penginjilan yang old fashion aja, yang tetap normal gitu, bahwa kita mengasihi jiwa-jiwa, jangan main politik, bukan untuk siapa yang lebih besar gitu, tapi betul-betul supaya kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Begitu Pak, haleluya. Amin. Satu lagi nih Pak Pendeta, terakhir. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, masih ada 5. Tapi sekali lagi karena waktu kita udah 16.41, kita harus segera juga masuk ke dalam sesi penutupan. Nah, terakhir Pak, ini mohon maaf nih Pak, jika Bapak berkenan ini ya. Ini terkait dengan, boleh nggak dari peserta ini memohon, ada satu kesaksian nih dari Pak Pendeta sendiri, semasa menginjili dalam konteks mental pahlawan seorang penginjil. Supaya nampaknya bisa lebih teraplikasi ya, yang bisa kita pelajari oleh kita dan penanya terutama. Ya silakan Pak Pendeta. Kalau saudara mungkin update pelayanan saya, itu tahun-tahun 89 ya, waktu menjelang Pak Harto jatuh ya, menjelang Pak Harto lengser, itu beberapa kali tiba-tiba isu besar Pendeta Gilbert meninggal. Kejadiannya 3 kali. Satu waktu saya di Amerika, saya dianggap meninggal. Lalu satu lagi saya sudah di Jakarta. Satu lagi itu agak nasional gitu. Jadi yang pertama itu isu biasa. Isu yang kedua itu lebih keras. Isu yang ketiga itu saya sampai harus bikin surat klarifikasi ke gubernur gubernur Sulawesi Utara, gubernur Papua, gubernur Maluku, serta gubernur Sumatera Utara. Ya, jadi 4 itu. Karena di 4 kota itu besar-besaran mau ada demo orang Kristen. Jadi rupanya saya tahunya cerita ini semua dari Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni kemudian bilang, you sebetulnya target. You dipersiapkan untuk, karena waktu itu kan ada kiai-kiai NU dibunuh kan, lalu rame kan. Nah, lalu kemudian untuk test case-nya Kristen itu saya, gitu. Cerita ini bukan saya yang tahu, gitu. Tapi saya berkali-kali ngalamin, gitu. Saya berkali-kali ngalamin, saya diancam, anak-anak saya diancam, dan semuanya itu. Dan kenapa? Karena saya waktu itu di zaman Pak Harto, kan sekarang kan semua orang boleh nyerang pemerintah semau-mau enaknya aja. Dan buat saya itu kan pemerintah sekarang kan lagi goyang, diserang kan bahaya, saudara. Kita justru mesti mendoakan pemerintah di saat seperti ini. Tapi waktu zaman Pak Harto, siapa yang berani ngomong? Waduh, karena itu diculik benar-benar gitu. Nah, saya mungkin salah satu yang berani di TV ngomong, pejabat-pejabat yang percaya dukun-dukun, percaya kuasa-kuasa kegelapan, kalian semua mati masuk neraka. Nah, saya itu mendapat ancaman cukup berat berkali-kali gitu. Tetapi saya orangnya santai aja. Karena buat saya hidup saya di tangan Tuhan gitu. Pak Andreas Budianto waktu itu masih salah satu direktur di Lipo Cikarang. Beliau pas lihat saya lagi makan di food court sampai bilang, Pak Gilbert, are you okay? Saya bilang, yes, I'm okay. Dia bilang, hari ini juga you pindah. Saya bilang, kenapa? You pindah ke klaster lain. Bahaya, semua orang udah tahu rumah you. Saya bilang, enggak, saya oke. You pindah. Berbahaya you tinggal di tempat yang sekarang. Karena orang udah banyak yang cari-cari you. Itu satpam udah ngomong. Ada banyak orang yang cari-cari Pak Gilbert. Jadi saya udah ngalamin hal-hal seperti itu, diancam. Sampai saya didatangi salah satu dari Kodam ya, kalau saya nggak salah. Dari Kodam datangi saya, lalu minta saya untuk ada aturan. Misalnya gini, kalau saya mau turun mobil, jangan langsung turun. Lihat dulu ke kiri kanan. Kalau saya bawa mobil, pastikan nggak ada yang ngikutin. Kalau ngikutin, langsung masuk ke kantor polisi atau kantor tentara. Saya dapat kode khusus gitu untuk kasih tahu sama Kapolsek atau Kapolres nomor itu. Dan mereka ngerti katanya gitu. Udah. Lalu saya kalau apa itu namanya lewat jalan misal ke kantor, cuman boleh 4 hari lewat jalan yang sama, hari ke-5, ke-6, ke-7 harus ganti jalan lagi, hari ke-8, ke-9 ganti jalan lagi gitu. Jadi selalu begitu.
Waduh, lama-lama saya bilang saya bisa gila ini. Saya bilang sama teman saya ini yang kolonel, saya bilang sudah, apa yang mau terjadilah dengan hidup saya. Jadi saya sudah biasa diancam orang, mau dibunuh, dan ini bukan level tetangga sebelah gitu ya kan. Sampai anak-anak saya ditelepon ke sekolah, Pak Gilbert ada berapa, masuk sekolah jam berapa, dijemput sama siapa, wah segala macam. Kita udah lewati itu. Tetapi buat saya nggak ada tuh sedikit pun gentar gitu. Saya bahkan pernah ditelepon tempat ibadah Anda nanti malam sudah dipasangin bom. Hati-hati Anda. Saya nggak apa-apa, saya tenang aja. Saya datang, saya nggak ngomong sama panitia, saya datang aja. Karena pikiran saya sederhana, mati-mati aja gitu. Nggak apa-apa kok. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu politis ya, itu hal politis. Belum lagi hal-hal yang kuasa kegelapan. Berkali-kali saya harus berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan gitu. Orang serang, orang sikat, orang mau bunuh gitu. Dan mereka ini akan beritahu kemudian gitu. Saya cuma ngerasa, kok ini ada sesuatu yang nggak beres di tempat ini ya. Gitu. Tapi nanti berapa bulan kemudian saya ketemu orangnya, tiba-tiba dia bilang, wah Anda tuh pernah saya mau santet. Tapi kuasa Tuhan bekerja sekarang, saya percaya. Saya ngalamin banyak gitu. Dan buat saya cuma sederhana. Karena mungkin sebagian kita taunya gitu ya, apalagi kalau saya dengar YouTuber, wah pendeta hedon gitu kan, Gilbert gitu. Kan taunya cuma sekarang gitu kan. Kesannya wah Gilbert ini cuma ada di TV, ada di KKR besar gitu. Dia nggak tahu perjuangan saya sampai hari ini gitu ya kan, waktu saya dan sampai sekarang gitu saya masih ke pedalaman, masih pelayanan di tempat-tempat yang kumuh dan lain-lain gitu ya kan gitu. Nah, itu semua kan sudah saya jalani gitu. Itu semua dan masih tetap saya jalani gitu. Jadi saya lewatin semua, saya berhadapan sama OPM gitu ya kan, sampai dari mulai memusuhi saya sampai jadi berteman, dari mulai zamannya Ishak Hindom ya kan gitu. Jadi kasarnya gitu, saya ngomong bukan karena saya ada di satu tempat yang orang pikir nyaman, tetapi saya ngomong karena saya lewati semuanya itu. Jadi diancam mau dibunuh, diancam disantet, diancam mau dipasang bom, diancam mau diculik gitu kan, diancam anak-anak saya akan diculik gitu. Itu udah makanan sehari-hari gitu. Tetapi kalau saudara-saudara yang kenal sayanya santai aja tuh gitu. Karena saya cuma percaya satu, hidup saya di tangan Tuhan. Saya selalu punya prinsip, yang pilih saya adalah Tuhan. Yang ancam saya siapapun terserah. Yang mau bunuh saya siapapun terserah. Yang mau culik saya siapapun terserah. Yang mau fitnah saya siapapun terserah. Yang penting yang pilih saya adalah Tuhan. Dan Tuhan yang pilih saya adalah Tuhan yang pilih saudara-saudara sekalian. Di Alpha Course ini, biarlah kita semua berkata, Tuhan, kasih Tuhan terlalu luar biasa. Sekarang saya mau hidup hanya untuk melayani Tuhan. Doa saya, haleluya.